Ya. Jadi epistemologi itu kemudian menyebutkan sebuah ilmu yang benar atau menyebutkan sebuah proposisi yang benar bagi filsafat, sementara logika itu kemudian menawarkan aturan bagaimana menyusun sebuah proposisi atau menyusun sebuah ilmu pengetahuan. Sementara filsafat itu kemudian menggunakan dua alat itu untuk kemudian menyingkap ataukah membuktikan sebuah realitas. Apakah misalnya kursi ini betul-betul kursi gitu, dan bagaimana fungsinya, bagaimana penggunaannya yang ideal dan seterusnya. Itu kemudian dikaji oleh filsafat hubungannya dengan sehingga filsafat ini kemudian memberikan keluasan jiwa bagi manusia. Paham maksudnya kalau keluasan jiwa ya? Oke, saya pikir itu sedikit pengantar untuk pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang instrumen pengetahuan. Ataukah alat apa yang digunakan oleh manusia dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Jadi, saya akan memulai dengan sebuah narasi kehidupan manusia. Jadi sejak awal manusia itu kemudian lahir dalam bentuk, tentu dia lahir dalam keadaan bayi. Dia mula-mula mengaktifkan satu instrumen pengetahuannya, yakni melalui indera. Jadi melalui indera, melalui mata, pendengaran, penciuman dan indera yang lain, itu kemudian dia mengaktifkan dan mulai mengumpulkan informasi di sekelilingnya. Nah, tahapan pengetahuan pada tahapan awal ini itu disebut dengan pengetahuan indrawi menggunakan alat indera. Nah, itu dimulai sejak bayi, sejak dia mulai mengaktifkan matanya, telinganya dan seterusnya. Nah, lalu kemudian selain indera, lambat-lambat kemudian dia mampu mengaktifkan daya imajinasinya atau daya khayalnya. Nah, melalui pengumpulan informasi, jadi melalui pengumpulan informasi menggunakan alat inderanya ini, begitu. Manusia mulai mengaktifkan khayalnya dengan membanding-bandingkan ataukah menggabungkan apa yang telah didapatkan melalui inderanya. Nah, pada tahapan ini disebut dengan pengetahuan khayali, menggunakan alat khayal. Nah, tidak hanya itu, ternyata manusia juga mampu mengaktifkan yang namanya daya wahamnya, daya rahasanya. Manusia sudah mulai mengenal yang namanya ketakutan ketika tumbuh. Jadi ketika manusia kemudian tumbuh, nah disinilah kemudian manusia mampu mengetahui yang namanya ketakutan, kerinduan dan seterusnya. Nah, pada tahap ini itu manusia mengaktifkan yang namanya daya wahminya atau disebut dengan pengetahuan wahmiyah atau pengetahuan rasa. Nah, dari ketiga instrumen ini, begitu, itu semua dimiliki oleh makhluk yang berkehendak selain manusia. Jadi selain manusia, ketiga instrumen ini juga dimiliki oleh kambing, oleh kerbau dan seterusnya. Sehingga kita menyaksikan hewan-hewan yang lain, hewan atau makhluk di luar manusia yang memiliki kehendak, kita masuk kategori hewan yang makhluk hewan itu ternyata memiliki tiga instrumen ini. Dia mampu mengindra, dia mampu menghayal. Fungsi menghayal itu adalah mampu membayangkan apa yang pernah dialaminya. Begitu, sehingga ayam mampu pulang dengan sendirinya melalui yang sudah dia lewati.
Nah, ketiga instrumen ini itu fungsinya hanya mengumpulkan data-data berupa jadi dia hanya mengumpulkan data-data berupa apa yang pernah dia saksikan, apa yang pernah dia alami, apa yang pernah dia hayalkan. Dan ini dimiliki oleh selain manusia, yakni hewan. Sehingga pada tahapan penggunaan instrumen pengetahuan ini, manusia dan yang lainnya dan hewan itu posisinya sama. Nah, ada instrumen yang keempat setelah kemudian manusia berkembang. Ada instrumen keempat yang mampu diaktifkan dan selain manusia itu tidak ada yang mampu mengaktifkannya, yakni instrumen akal. Nah, di mana peran akal ini itu berperan sebagai memilah dan menganalisis data-data yang masuk ke dalam diri manusia. Jadi fungsinya adalah memilah dan menganalisis. Itu fungsi akal. Kalau instrumen pengetahuan yang sifatnya idrawi, khayali dan wahmi itu sifatnya masa kini, sifatnya terbatas pada ruang saja, terbatas pada ruang di mana dia mengaktifkan instrumennya itu, dan dia hanya berlaku pada saat itu pula. Jadi dia tidak mampu menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain. Ketika saya menyaksikan kursi, maka saya hanya mengetahui kursi itu. Itu ketika hanya menggunakan indrawi saya. Ketika saya menghayalkan jalanan saya pulang ke rumah saya, maka hanya itu yang saya bisa tangkap. Saya tidak akan mungkin mampu menganalisis lebih jauh. Tidak akan mungkin mampu membuat pertanyaan dari mana jalan ini, siapa yang buat, dan seterusnya. Itu ketika murni mengaktifkan tiga daya ini. Sehingga binatang itu, begitu, dia tidak tahu siapa yang buat jalan, dia tidak tahu kenapa jalannya seperti ini. Yang dia hanya tahu adalah bahwa ini adalah jalan tempat saya pulang. Karena data yang dikumpulkan hanya berupa masa kini, masa di mana dia melihat langsung itu, menyaksikan itu. Paham sampai di sini ya? Nah, karena manusia mampu mengaktifkan akalnya, maka dia mampu keluar dari pengetahuan masa kininya, dan dia mampu mengetahui hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, ternyata akal mampu melepaskan, jadi akal mampu melepaskan karakteristik apa yang dia saksikan. Itu disebut dengan proses mengabstraksi. Jadi dia mampu melepaskan objek itu dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang universal. Paham maksudnya? Jadi meskipun objek itu tidak ada, begitu, akal manusia mampu menghasilkan atau memproduksi suatu pengetahuan. Saya kasih contoh misalnya, mata melihat misalnya buku, tumpukan buku ini, dia hanya mampu melihat 2 buku. Dan angka 2 itu hanya mampu ada ketika ada bukunya. Jadi angka 2, angka 3, angka 4 itu hanya bisa ada ketika ada objeknya. Ketika tidak ada objeknya, maka mata, khayal dan seterusnya itu tidak akan mungkin bisa menghadirkan pengetahuan itu. Beda dengan akal.
akal ketika kita memunculkan angka 5, kemudian kita mengalihkan dengan angka 5 yang lain, maka menghasilkan angka 25. Meskipun objek itu tidak ada yang angka 25. Misalnya 1 juta, pernah lihat sesuatu yang 1 juta misalnya, ataukah 1 triliun, tapi akan mampu menghasilkan dan mampu meyakini bahwa itu benar ketika saya kalikan 1 juta kali 1 juta menghasilkan 1 triliun. Akal mampu membenarkan itu, tapi akal tidak. Akal tahunya ketika ini 2 ya 2. Nanti bisa bertambah ketika saya mengambil buku yang lain di atasnya untuk menutup di sini. Kemudian saya menghitung melalui indera saya. Karena pengetahuan indrawi itu adalah pengetahuan masa kini, pengetahuan yang terbatas pada ruang saya. Nah, selain itu sifat pengetahuan indrawi, khayal dan wahyu yang dimiliki oleh selain manusia itu sifatnya partikulir. Itu to'ji. Saya tidak akan mungkin menerapkan kursi ini kepada kursi yang lain. Kursi ini ya kursi ini. Saya tidak akan mungkin mampu mengeluarkan karakteristik kursi ini dan kemudian menerapkan kepada kursi yang lain. Paham maksudnya? Bahwa kursi di dialektika itu sama dengan kursi yang ada di depan situ, di kursi di UIN misalnya. Itu tidak akan mungkin dilakukan oleh instrumen ketiga ini. Tetapi ketiga instrumen ini sangat penting bagi manusia untuk mengumpulkan data-data bahwa di dialektika ada kursi, bahwa ini meja dan seterusnya. Setelah itu diserahkan kepada akal. Akal yang kemudian mengelola. Caranya pengelolaan akal adalah dengan melepaskan karakteristik. Paham maksudnya karakteristik ya? Melepaskan karakteristik apa yang disaksikan oleh indera. Jadi meja, misalnya yang saya saksikan ini kemudian ditransfer ke akal, dan akal melepaskan karakteristik meja seperti dia hilangkan tempatnya, tidak lagi di dialektika. Dia hilangkan warnanya yang seperti ini, dan dia hanya ketika sudah kemudian dilepaskan semua karakteristiknya ini, maka yang tersisa hanyalah makna mejanya. Sehingga sesuatu yang memiliki makna meja bisa saya terapkan kepada yang lain, apapun itu. Tidak hanya meja yang ada di dialektika, tapi semua yang memiliki makna meja itu bisa saya hukumi bahwa itu adalah meja dengan melepaskan karakteristik kemejaannya yang ada di dialektika. Saya ambil contoh yang lebih sederhana lagi. Misalnya, bagaimana saya mampu mengambil sebuah pengetahuan universal dari siapa lain namanya? Zul. Dari Zul. Yang bisa saya terapkan kepada yang lain. Saya hanya melihat Zul, kemudian saya mampu menghukumi pengetahuan yang lain bahwa dia masuk kategori seperti ini. Misalnya Zul itu adalah manusia. Gitu. Untuk kemudian menghasilkan sebuah makna manusia, saya harus melepaskan karakteristik Zul, kezulannya ini, sehingga yang tersisa hanyalah kemanusiaannya. Sehingga siapapun yang memiliki makna manusia, maka dia masuk kategori manusia dan sama dengan Zul. Mengerti maksudku? Itu fungsinya akal. Jadi fungsinya akal adalah dia mampu mengumpulkan semua data dan membuat persamaan di antara data itu, kayak gitu, dan menghasilkan sebuah kategori yang universal. Misalnya Hasan, Irfan, Adi, dan seterusnya. Oh, ternyata ini semua itu adalah berkehendak. Ini juga berkehendak, ini juga berkehendak. Nah, saya lepaskan kehasanannya bahwa Hasan itu anaknya ini, saya lepaskan keirfanannya, Irfan ini tinggal di sini,
saya lepaskan hadinya, dan saya kemudian mengambil sisi persamaan dari ketiga ini. Sisi persamaan itu dari sisi apa yang dimiliki oleh Hasan, Irfan, dan Adi, dan seluruh manusia yang lain, dan seluruh nama-nama yang lain yang memiliki kesamaan. Oh, ternyata semuanya berkehendak. Nah, sementara kehendak itu definisi dari hewan. Hewan itu adalah benda yang berkembang dan berkehendak. Oh, ternyata tidak hanya itu, ada persamaan lainnya oleh Hasan, Irfan, dan Adi, yakni berpikir. Jadi hewan berpikir itu kemudian disebutlah sebagai manusia adalah pengetahuan universal dari Hasan, Irfan, dan Adi. Manusia ini tidak ada, kita saksikan. Siapa yang pernah melihat manusia? Kita hanya melihat Irfan, Adi, dan seterusnya. Tidak ada yang pernah melihat manusia. Manusia itu adalah kesimpulan akal. Ada yang pernah lihat meja? Tidak ada. Yang ada hanyalah benda yang ada di depanku. Kenapa muncul makna meja? Itu kesimpulan akal dari berbagai data-data kesamaan dari apa yang ada di depanku ini. Pohon misalnya, tidak ada itu pohon, yang ada hanyalah benda yang berdiri tegak di depanku yang di sana, misalnya pohon apel atau pohon semangka, pohon rambutan dan seterusnya, begitu. Itu kemudian dilepaskan karakteristiknya dan dilihat persamaannya sehingga membentuk satu kelompok atau spesies istilahnya. Spesies itu adalah kesimpulan rasional oleh akal. Karena kenapa? Ketika kita membedah misalnya Hasan, ternyata kita temukan di dalam diri Hasan ada makna manusia. Dari mana kita tahu bahwa ada makna manusia? Kita tahu bahwa Hasan bisa berpikir, Hasan berkehendak. Sekiranya Hasan diam tuh begini seperti batu, ya tidak akan mungkin saya masukkan sebagai manusia. Pasti saya masukkan sebagai kategori batu. Nah, untuk itu dalam pembahasan epistemologi atau lebih spesifiknya dalam pembahasan filsafat itu dibahas tentang kategori, bagaimana membuat yang namanya kategori atau sinful istilahnya. Misalnya akal terbagi menjadi dua, begitu. Ada akal non material, ada akal materi. Materi terbagi menjadi ada benda berkembang, ada benda tidak berkembang. Benda tidak berkembang terbagi menjadi benda cair, benda padat. Benda berkembang terbagi menjadi hewan, tumbuhan. Hewan terbagi menjadi seterusnya. Itu namanya pengelompokan. Dan itu pengelompokan adalah sesuatu yang rasional. Kenapa rasional? Karena ditemukan adanya makna pada benda itu. Paham sampai di sini? Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa buku ini adalah sayur, begitu, maka kita harus pertanyakan apakah di dalam diri buku ini ada makna sayur. Kalau tidak ada berarti salah argumentasinya. Ilmu itu salah. Indonesia adalah negara yang merdeka. Apakah ada makna negara dalam Indonesia? Apakah ada makna merdeka dalam Indonesia? Ketika ada itu, harus juga dilihat merdeka ini adalah sesuatu yang bisa dilepaskan dari Indonesia atau tidak. Makanya terbanyak itu di kajian lebih dalam. Nah, kita kembali ke sini. Nah, instrumen pengetahuan ini ada 4. Tidak ada di luar dari ini, hanya 4. Kalaupun ada yang memasukkan hati, itu masuk kategori akal. Sehingga kehilangan dari salah satu ini, atau kehilangan misalnya indera dari sisi penglihatan, maka tentulah kita kehilangan satu
instrumen pengetahuan. Maka pengetahuan tentang penglihatan kita, data-data tentang penglihatan kita, misalnya warna dan seterusnya, itu akan hilang. Dan kita tidak boleh percaya kepada orang itu. Ketika dia mengungkapkan sebuah data yang kemudian berasal dari penglihatan, sementara dia tidak melihat, tidak pernah melihat. Saya masih agak susah bayangkan akal itu hanya instrumen manusia. Apakah dia itu juga tidak dipunyai sama hewan? Kenapa saya susah membayangkan? Karena tentunya kan kita menilai hewan itu dari perspektif tadi, dari ukuran-ukuran yang kita buat sendiri, bahwa hewan itu ternyata bisa kita simpulkan kalau dia punya akal. Itu yang pertama saya pikir susah bayangkan apakah hewan punya akal. Yang kedua, kenapa saya bingung juga, karena saya pikir akal itu dia konsep yang abstrak. Abstrak dalam artinya kayak tadi Evan bilang, kalau dia itu tidak ada di realitas objektif, dia itu cuma makna saja begitu. Sehingga kan kita tidak bisa buktikan apakah kita punya akal atau tidak, atau hewan itu tidak punya akal. Ya. Jadi salah satu implikasi dari akal adalah dia mampu mengetahui mana sebab, mana akibat. Saya mampu tahu begitu. Ketika saya mampu tahu apa yang terjadi ketika saya punya data-data tentang data-data sempurna atau lengkap tentang sebab-sebab sesuatu. Maka sebab-sebab sesuatu ini pasti melahirkan yang namanya akibat. Dan hewan itu kita tidak punya bukti bahwa dia mampu memprediksi atau mampu mengetahui akibat dari sebab-sebab yang terjadi. Dia hanya mampu menghafal apa yang pernah dilewati. Jadi konsep hafalan itu adalah konsep indrawi khayal atau konsep menghafal. Jadi kalau kita masih menghafal, berarti kita masih sama seperti hewan. Dan bahkan ada yang lebih kuat hafalannya antara hewan dan kita. Boleh jadi kita sudah lupa, tapi hewan kita masih ingat. Salah satu misalnya anjing misalnya yang kuat sekali penciumannya. Karena kita sering bersentuhan dengan anjing misalnya, tapi kemudian setelah itu 10 tahun kemudian kita berpisah, nah, maka dia masih mampu mencium aroma kita. Sementara kita ini sebagai manusia sudah lupa mencium aroma teman kita ketika sudah 10 tahun sudah berpisah misalnya. Jadi dia masih mampu mengingat. Nah, kerjanya akal bukan mengingat. Kerjanya akal adalah membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah pengetahuan yang universal untuk kemudian menerapkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Atau teman-teman bisa melakukan yang namanya penelitian. Apa yang namanya penelitian? Misalnya kucing di rumahnya teman-teman. Nah, teman-teman kan sering kasih dia makanan berupa ikan. Nah, coba itu ikannya diubah bentuknya dan dihilangkan rasanya, baunya. Diubah bentuknya dan dihilangkan baunya. Maka kucing ini tidak akan mungkin makan kecuali dia coba dulu. Beda dengan kita. Ketika saya buatkan di sini dari bahan yang berbeda-beda, teman-teman tidak tahu apa bahannya. Dan kemudian saya sodorkan bahwa ini makanan, ini bahan-bahannya dan seterusnya, maka teman-teman akan makan meskipun bentuknya berbeda, rasanya lain dan seterusnya. Itu karena kita punya pengetahuan tentang kumpulan dari sebab-sebab yang akan menghasilkan yang namanya akibat. Paham maksudnya ya? Jadi di sini jelasnya akal itu mengubah pengetahuan yang partikulir menjadi pengetahuan yang
Sasa. Ya, nah, kemudian instrumen pengetahuan ini itu digunakan untuk mengambil data-data di luar dari manusia, atau kita kenal dengan sumber pengetahuan itu dari alam. Jadi seluruh yang ada di luar manusia itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam dari manusia, tentu berupa perantaraan. Entahkah perantaranya melalui indera ataukah melalui khayal atau wahyu, tergantung alamnya di mana. Ketika alamnya di alam material, maka kita menggunakan yang namanya indera. Nah, sehingga syarat dari indera ini mestilah sehat. Jadi syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh manusia dalam menggunakan instrumennya untuk kemudian mengambil pengetahuan di luar, itu yang pertama harus sehat inderanya. Kita tidak bisa memverifikasi dia benar atau salah ketika indera yang digunakan oleh manusia itu tidak sehat, misalnya rabun atau keadaan tribudi misalnya, itu masih pasti menghasilkan pengetahuan yang keliru. Yang kedua sadar. Yang ketiga tidak gangguan, misalnya bukan orang gila dan seterusnya. Jadi syarat penggunaan instrumen dalam mengambil pengetahuan di luar, yakni di alam semesta ini, adalah harus memenuhi 3 syarat itu. Nah, sehingga instrumen indrawi ini dalam melihat alam itu sering juga disebut sebagai radar, sebagai kamera. Kalau bahasanya Ustadz saya itu atau guru saya itu dia asumsikan atau analogikan seperti kamera. Dia memfoto saja semua yang disaksikan. Saya ke Bali untuk merekam semua yang saya saksikan tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, nanti kemudian ditransfer ke akal. Akal inilah yang kemudian mengeluarkan karakteristik apa yang saya saksikan, sehingga yang terjadi hanyalah pengetahuan yang tanpa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, tanpa lagi dibatasi oleh yang kini, oleh masa kini atau masa lalu. Jadi dia melampaui ruang dan waktu, sehingga saya bisa terapkan pada setiap pengetahuan. Misalnya saya ke Jakarta misalnya saya lihat ada batu di sana. Saya lepaskan kebatuannya atau karakteristiknya bahwa dia berada di Jakarta. Kemudian saya mengambil makna batunya saja, sehingga memunculkan pengetahuan tentang spesies batu. Itu fungsi akal. Nah, sumber yang kedua adalah akal itu sendiri. Jadi akal selain dia instrumen, dia juga sebagai sumber. Nah, akal menjadi sumber itu ketika kita menerima akal. Jadi ketika kita meyakini bahwa akal mampu mendatangkan sebuah kebenaran atau sebuah ilmu pengetahuan. Ketika kita yakini itu melalui apa? Melalui silogisme dan melalui demonstrasi. Demonstrasi ini ada dibahas di bab
di pembahasan logika. Makanya pembahasan epistemologi ini harus berlanjut ke pembahasan logika kalau mau betul-betul mengetahui secara keseluruhan. Tapi karena ini hanya pengantar, jadi saya hanya memperkenalkan bahwa ada istilah seperti ini. Jadi cara menemukan sebuah kebenaran atau menghasilkan sebuah pengetahuan melalui akal itu melalui demonstrasi atau disebut dengan burhan atau disebut dengan argumentasi dan melalui silogisme, susunan silogisme. Saya kasih contoh misalnya. Contoh yang sering teman-teman pakai. Irfan adalah mahasiswa itu manusia. Maka Irfan adalah manusia. Irfan adalah manusia itu adalah kesimpulan akal. Di mana di dua proposisi ini tidak ada yang mengatakan bahwa Irfan itu manusia. Data yang saya kumpulkan hanyalah Irfan itu adalah mahasiswa itu adalah manusia. Nah, Irfan itu adalah manusia adalah hasil kesimpulan akal. Yang ketiga, instrumen yang ketiga, sumber pengetahuan yang ketiga adalah hati. Hati yang dimaksud di sini adalah melalui pengalaman spiritual atau pengalaman batiniah istilahnya. Tapi ini hanya sebagian yang akui atau yakini kebenarannya. Jadi ketika teman-teman pergi bertapa atau kemudian menyendiri dan menyerap energi-energi alam, maka katanya orang yang pernah mengalami ini itu kita akan mendapatkan sebuah pengalaman baru atau istilah itu biasa distilahkan dengan pengalaman keberagamaan atau pengalaman spiritual. Misalnya yoga, kita akan mendapatkan sensasi baru tanpa menggunakan indera dan akal. Kita hanya menggunakan yang namanya ketenangan jiwa atau menenangkan hati kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk baru. Meyakini ini, maka kita pasti meyakini seluruh pengetahuan yang berasal dari intuisi seperti wahyu dan seterusnya. Kalau menolak ini, maka tentu kita menolak kebenaran-kebenaran. Tentu ketika kita hanya mempercaya yang namanya akal tuh, maka pengetahuan yang kita yakini hanyalah pengetahuan yang berasal dari kesimpulan-kesimpulan akal, yakni melalui demonstrasi, melalui silogisme atau analogi. Nah, ada juga yang memasukkan sumber pengetahuan yang lain selain ketiga ini adalah sejarah. Sejarah itu terbagi menjadi dua. Meskipun di pembahasan yang lain ada yang membagi tiga jenis sejarah. Jadi sejarah yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan bagi manusia itu bisa berupa fisik, yakni dengan baca buku, membaca historinya atau sejarahnya pada tahun ini ada terjadi seperti ini. Nah, nanti di pembahasan ketiga kita akan menganalisis bagaimana histori ini bisa diterima, histori apa saja yang bisa diterima kebenarannya. Yang kedua adalah sejarah dari sisi akalnya ataukah filsafatnya, yakni kita menganalisis. Jadi sejarah yang bagian kedua ini itu tidak ada di dalam teks itu yang kita baca atau yang kita dengarkan, tetapi melalui akal itu kemudian kita menganalisis lebih dalam dan membuat sebuah pertanyaan dan menemukan jawabannya, yakni apa yang membuat sejarah itu terjadi,
Apa yang membuat misalnya Napoleon itu bisa menang, bisa menguasai Prancis misalnya dan seterusnya. Apa yang membuat perang dunia kedua itu terjadi? Itu kan tidak ada di situ, tidak ada di secara sejarah, tidak ada tergambarkan, tidak ada yang bilang sebabnya terjadinya perang dunia kedua seperti ini. Tidak. Itu akal yang menyebutkan apa yang terjadi penyebab. Teman-teman meskipun mengikuti perjalanan diskusi ini, tidak ada yang mampu mengetahui kalau hanya menggunakan fisiknya saja kenapa diskusi ini lahir. Teman-teman hanya mengetahui pada hari ini akan terjadi diskusi, pada hari ini terjadi rapat penentuan pengadaan diskusi dan sebagainya. Tidak ada di situ diceritakan sebab lahirnya diskusi ini atau kelas ini. Di mana itu kemudian diketahui? Itu melalui analisis sebab akibat atau filsafat atau melalui analisis akal. Nah, ini bisa diterima kalau kita terima akal sebagai sumber pengetahuan dan juga kita terima akal sebagai instrumen. Kalau tidak, kalau kita tolak itu, maka otomatis kita hanya meyakini sebuah kebenaran yang tersaksikan oleh perawi saja atau yang fisik saja, yang nampak saja di luar. Kemudian dari situlah karena epistemologi itu yang kita gunakan, menolak epistemologi akal, maka kita masuk kategori pandangan dunia materialisme. Kita masuk dengan sendirinya ke dalam aliran materialisme karena kita menolak sesuatu yang di luar dari materi. Jadi ini apa bisa dikategorikan ideal gitu ya, maksudnya sesuai pengantar bahwa masih ada yang lebih bagus gitu kan, dengan sumber yang tadi juga terlepas dari idealnya atau bagaimana, apakah ini juga adakah penjelasan kenapa salah satu sumbernya juga adalah sejarah, kenapa bisa ada kenapa ada itu, apakah ini bisa terlepas dari terbilang pikiran yang bisa saja objektifkah, konsep objektif subjektif itu ada di mana dan diterapkan di sumber itu tadi. Kalau sejarah bisa jadi kita subjektif. Yang kita tanyakan kenapa sejarah dimasukkan ke dalam sumber pengetahuan? Kenapa sejarah dimasukkan dalam sumber pengetahuan? Itu karena sejarah mampu membentuk cara berpikir manusia, mampu membentuk pandangan dunia manusia. Apa yang membuat saya memakai jubah yang kemudian sampai di sini jubah yang tak gantung misalnya? Itu karena saya membaca sejarah di masa lalu dan saya ingin mencontoh tindakan saya tentang jubah yang saya pakai misalnya. Itu berangkat dari pengetahuan saya tentang sejarah. Apa yang membuat saya memelihara jenggot misalnya? Berarti sifatnya subjektif dalam meramu ke depannya ketika ada istilahnya, ketika kita meneliti misalkan bom Hiroshima, itu kan subjektif atau objektif misalkan? Sejarahnya objektif. Tentu untuk mengetahui apakah sejarah ini betul-betul terjadi atau objektif, itu ditimbang juga melalui kacamata epistemologi. Bagaimana sebuah sejarah itu bisa diterima kebenarannya. Tapi yang pasti di sini adalah bahwa sejarah tidak bisa kita tolak karena sejarah itu terjadi. Apa buktinya bahwa sejarah itu terjadi? Buktinya bahwa
kita pernah di masa lalu. Dan masa lalu itu bisa kita ubah atau olah menjadi sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan tentang sejarah itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana pengetahuan saya tentang spidol, ada pengetahuan saya tentang spidol dari sisi fisiknya, yakni spidol itu panjangnya sekian, warnanya begini dan seterusnya yang sesuai dengan penglihatan saya. Nah, ada pengetahuan tentang spidol di luar dari spidol ini, dan kita tidak saksikan melalui ini. Tapi yang simpulkan itu adalah apa itu? Yakni makna spidolnya. Karena lihat makna spidol, tidak kan? Bahwa spidol itu benda. Benda itu kita tidak saksikan. Yang kita saksikan hanyalah ininya, materialnya. Paham maksudnya? Kita tidak menyaksikan fungsinya, tapi akan mampu kita tidak menyaksikan sebab terjadinya ini spidol, tapi manusia mampu menelaah kenapa spidol itu terjadi, kenapa spidol itu ada, dan kenapa spidol itu diciptakan. Mengerti maksudnya? Jadi akal mampu membuat sebuah pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan kenapa. Saya hanya melihat teman-teman bergerak meminum es teh. Saya hanya melihat gerakan itu, sini dan di sini. Saya tidak melihat maksudnya teman-teman meminum teh. Apa maksudnya? Tapi saya tahu fungsi es itu apa, yakni menghilangkan haus. Saya tidak pernah melihat haus, tapi saya bisa menerapkan bahwa teman-teman haus ketika gerakannya seperti ini. Sekiranya tidak ada akal, maka saya hanya mampu mengetahui haus itu melalui diriku saja. Saya yang haus, saya tahu. Saya tidak mampu mengabstraksi, istilahnya menghilangkan karakteristik haus itu, sehingga saya bisa terapkan kepada orang lain bahwa dia haus. Jadi pengetahuan yang partikuler tadinya melalui haus saya itu kemudian saya bisa ubah menjadi pengetahuan yang universal, sehingga tidak perlu saya menjadi kita semua untuk saya mengetahui bahwa kita ini seperti ini. Tidak perlu saya menjadi Zul bahwa apa ini Zul haus atau tidak. Saya hanya menggunakan pengetahuan universal saya karena punya sisi zat yang sama, sehingga saya mampu mengetahui bahwa Zul ini haus. Saya tidak perlu menjadi batu untuk mengetahui bahwa apa makna batu itu. Karena kalau saya hanya menggunakan mata saya, maka saya hanya melihat tampakan batu, bentuknya. Saya tidak tahu makna batu itu, bahwa dia adalah benda, bahwa dia adalah diam, dan seterusnya. Benda yang diam bergerak. Itu disimpulkan oleh akal. Mengerti sampai sini ya, fix ya. Saya juga akan sepakat sejarah sebagai sumber pengetahuan, karena sejarah mampu membentuk perilaku manusia melalui hanya membaca sejarah, membentuk pandangan dunia, mengisi pengetahuan manusia hanya melalui sejarah. Kita tidak bisa nafikan bahwa ada manusia sekarang yang manusia sejarah. Segala baik dari sisi pakaiannya, cara berpikirnya, itu adalah manusia historis. Bukan manusia yang filosofis, yang mengambil kenapa itu seperti itu.
Kenapa orang-orang jago dulu menggunakan pakaian ini? Dia tidak analisis itu. Kalau dia tidak menggunakan akalnya, kalau dia menggunakan akalnya, maka kita analisis. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa bisa dikalah ini dikalah berperang dan seterusnya. Kalau misalnya dalam pengkajian agama, kenapa misalnya Nabi misalnya pakai serban? Sekiranya di Indonesia itu lahir, pakai apa dia? Nah, itu pertanyaan akal itu. Apa maksudnya? Jadi aktivitas akal itu mengubah wajah pengetahuan indrawi yang luaran ini, yang tampakan ini menjadi pengetahuan yang universal dan rasional. Nah, untuk itu, karena yang menjadi landasan kita adalah hasil yang dibentuk oleh akal, bukan yang dibentuk atau bukan yang dihasilkan oleh indera, maka yang dikaji setelahnya adalah ilmu tentang akal, bukan lagi ilmu tentang indera. Karena kenapa? Ilmu tentang indera tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Ketika kita katakan kursi itu yang ada di kapitalistika seperti ini bentuknya, ya hanya sebatas itu, hanya sebatas data saja. Tidak bisa kita kaji lebih dalam. Karena kalau kita kaji lebih dalam, maka itu masuk pengetahuan akal. Kenapa ada di sini itu kursi? Apa sebabnya dan seterusnya. Itu. Sehingga yang menjadi pembahasan yang lebih dalam pembahasan epistemologi adalah tentang pengetahuan akal. Nah, sebelum itu kita mesti juga mengkaji bagaimana karakteristik, bagaimana jenis pengetahuan yang ada dalam diri manusia. Nah, jenis pengetahuan itu ada dua. Melalui masuknya ya. Jadi bagaimana caranya pengetahuan itu masuk ke dalam diri manusia, melalui apa? Nah, itu ada dua. Yakni ada yang disebut dengan huduri atau hadir, ada yang disebut dengan usuli atau usul itu biasa diistilahkan sebagai ilmu citra, ilmu gambaran. Jadi pengetahuan yang masuk ke dalam diri manusia melalui sumber ini dan melalui instrumen manusia itu tidak keluar dari dua jenis ini. Ada yang jenisnya huduri, ada yang jenisnya usuli atau berupa gambaran. Nah, pengetahuan yang sifatnya hadir atau sifatnya huduri itu pasti benar terjadi, pasti benar adanya, tidak akan mungkin salah, pasti dia benar. Jadi bahasanya biasa disebut dengan negala, sesuatu yang ada, sesuatu yang pasti benar dalam manusia. Seperti hubungan saya dengan pengetahuan saya. Apakah pengetahuan saya ini benar atau salah? Benar ya? Benar bahwa pengetahuan saya itu hadir dalam diri saya. Apa maksudnya? Apakah saya sekarang ini ada atau tidak? Saya ada.
pengetahuan keberadaan saya itu pasti benar karena saya rasakan langsung. Nah, jadi pengetahuan diri adalah hadirnya wujud sesuatu di dalam diri manusia. Apa saja yang terjadi, yang mewujud, yang terjadi wujudnya dalam diri manusia, maka itu adalah pengetahuan dan itu pasti benar. Pengetahuan yang salah yang masuk ke dalam diri manusia itu juga benar bahwa ada pengetahuan yang salah dalam diri saya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang ini? Ya. Jadi pengetahuan yang tidak ada pemisah antara subjek dan objek, yakni objek itu hadir langsung dalam diri manusia. Apakah kesadaran saya tentang bahwa saya ini melihat itu adalah sesuatu yang terpisah dalam diri saya? Tidak tahu. Dan itu pasti benar bahwa saya melihat karena saya yang merasakan. Pengetahuan ini sifatnya subjektif, masing-masing punya ilmu masing-masing. Jadi, nah semakin luas pengetahuan kita, maka semakin luas juga kebenaran yang kita miliki. Coba bayangkan, kalau semua ilmu pengetahuan itu dalam bentuk benar. Jadi misalnya ilmu sosiologi itu sendiri yang hadir dalam diri kita. Oh, begini ilmu sosiologi di. Berarti kita mampu merasakan ilmu itu. Karena wujudnya yang ada. Bukan fotokopiannya, bukan gambarannya. Ini sangat sedikit sekali. Kecuali kalau kita betul-betul menghadirkan pengetahuan itu melalui usaha diri ini, yakni melalui penyucian hati. Kalau dalam bahasan mistisisme itu, ini bisa dicapai kalau melalui usaha penyucian hati. Sehingga segala sesuatu yang hadir melalui penyucian hati itu pasti benar kita kan. Nah, itu kepasan lain. Intinya ada jenis pengetahuan yang seperti itu. Konfirmasi saja. Saya kan dalam pilihan sama istilah bisa nggak kalau misalnya maksudnya apakah sama di definisinya misalnya kayak buru itu sama a priori sulit apa posteriori A priori itu berbeda dengan buru kalau saya salah. Kalau a priori itu badihi itu masuk kategori sulit. Nanti kita bahas. Jadi intinya buru itu adalah sesuatu pengetahuan yang subjektif begitu dan dia sifatnya pasti benar karena kita tidak hubungkan dengan yang lain. Kita tidak hubungkan dengan yang lain, kita hanya hubungkan melalui apa yang kita rasakan. Karena dia adalah sesuatu yang sifatnya benar, pasti benar, dan dia adalah sesuatu yang subjektif, maka ini tidak perlu dibahas di epistemologi, tidak perlu ditimbang oleh kacamata epistemologi. Masihkah kita menimbang pakai kacamata epistemologi kalau saat ini kita merasakan lapar? Laparkah saya ini? Apakah lapar dan saya itu berhubungan atau tidak? Tidak perlu, karena kita langsung rasakan. Makanya hudul ini itu tidak berlaku bagi orang lain, kecuali orang lain itu meyakini bahwa kita ini orang yang benar. Ini dia hubungannya personal. Nah, untuk ilmu usuli itu adalah ilmu
yang hadir melalui perantaraan instrumen pengetahuan melalui indera, melalui khayal, wahmi, dan akal. Karena dia membutuhkan bantuan perantaraan, maka ilmu usul ini memungkinkan untuk salah. Memungkinkan untuk salah. Tapi bukan berarti pasti salah. Nah, pada tahun yang pasti benar ketika terpenuhi syarat. Kita hapus ini. Jadi ini pembagian rasional. Tidak ada di luar dalam pembagian ini. Tidak ada ilmu selain ulumul dan selain usuli. Jadi ada ilmu yang hadir langsung seperti lapar, keberadaan saya. Ada ilmu yang harus menggunakan perantaraan, yakni perantaraan instrumen pengetahuan. Nah, sehingga usuli meskipun ini hudud masih terbagi, ada yang melalui pencapaian usaha penyucian jiwa, ada yang melalui fitrah, sudah dikasih memang mati. Misalnya keberadaan saya, kesadaran tentang keberadaan saya, tentang bahwa saya ini melihat, bahwa saya mendengar, dan seterusnya. Itu melalui fitrah dan sebagainya. Nah, untuk usuli atau melalui perantaraan atau gambaran itu terbagi menjadi dua. Biasa saya lukis seperti ini. Ini manusia. Ini misalnya batu. Batu ini masuk ke dalam diri manusia itu tidak serta-merta masuk. Itu butuh perantaraan. Menggunakan apa? Menggunakan mata misalnya. Oh, misalnya meja saya melihat melalui mata saya masuk ke dalam diri saya, itu disebut dengan ilmu kedua, yakni ada yang tasawur istilahnya. Tasawur itu gambaran tunggal. Gambaran tunggal itu apa ya? Tanpa dihukumi embel-embel. Misalnya meja masuk ke dalam diri saya, meja tuh itu gambaran tentang meja saja. Tidak bisa dihukumi itu benar atau salah itu meja. Karena gambaran meja yang hadir tanpa dihukumi benar atau salah. Ada disebut dengan tasdik ataukah penghakiman, judmentasi. Ada yang penghukuman. Jadi ada ilmu yang berupa yang menggunakan instrumen pengetahuan yang berupa tasawur atau gambaran toh. Gambaran itu misalnya gambaran tentang ini, tentang penghapus ini, tanpa menghukumi bahwa penghapus ini keras atau penghapus ini memiliki warna hitam. Dan ada yang jadi batasi, ada yang penghukuman, yakni mengafirmasi. Jadi dia ilmu tentang afirmasi atau negasi. Misalnya meja ini itu keras atau meja ini itu segi 4. Nah, pembagian dari ilmu usul ini itu juga pembagian rasional. Artinya tidak ada ilmu di luar dari ini. Jadi ilmu pengetahuan itu cuma dua ji. Kalau bukan dia berupa kata tunggal atau gambaran, itu pasti dia dalam bentuk penghukuman. Gambaran ini
itu jadi selain dari judgementasi atau penghakiman, maka dia masuk kategori ini. Judgementasi itu terjadi ketika ada predikat, subjek dulu. Ketika ada subjek dan ada predikat. Nah, ketika ini terhubung, ketika ini punya hubungan antara subjek dan predikat, maka dia disebut dengan judgementasi ataukah penghukuman. Ketika tidak punya hubungan, maka dia masuk di tasawwur atau biasa disebut dengan konsep. Dia tidak bisa dihukumi benar atau salah. Jadi puncak sebuah kebenaran ketika dia dalam bentuk judgementasi. Contoh misalnya judgementasi, misalnya saya melihat kopi, itu bisa dihukumi benar atau salah? Bisa ya? Bisa dihukumi bohong atau tidak bohong. Tapi kalau saya katakan kopi, benar atau salah? Tidak bisa dihukumi kopi. Kenapa kopi? Itu hanya ilmu gambaran toh. Kecuali saya kasih kopi itu ada, nah itu bisa dihukumi benar atau salah. Apakah betul-betul kopi itu ada atau tidak? Jadi ketika ada subjek dan predikat, itu kemudian punya hubungan. Nah, ingat ya, ada subjek, ada predikat, dan ada hubungan. Jadi tiga item ini itu harus menyatu dalam satu posisi. Meskipun saya katakan pulpen putih di dialektika, tetapi pulpen dan putih ini tidak ada hubungannya. Nah, pulpen toh putih toh berarti ada pulpen, ada putih di dialektika. Jadi pulpen toh ini tidak bisa kita hukumi dia benar atau salah. Apa maksudnya? Kecuali hubungan pulpen dan dialektika itu ada hubungannya. Pulpen di dialektika, apakah betul-betul ada di dialektika? Kalau tidak ada ya berarti dihukumi dia salah. Kalau ada berarti dihukumi benar. Jadi boleh jadi panjang proposisinya, tapi itu bukan dalam bentuk kebenaran. Ketika saya keluar rumah, lalu saya naik ke lantai 2. Ketika saya keluar rumah, saya naik motor, berjalan ke dialektika, minum kopi dan seterusnya. Itu panjang itu kalimatnya, tapi itu bukan judgementasi karena saya tidak menghukumi sesuatu. Saya hanya menyusun ilmu-ilmu tasawuf. Jadi tidak bisa dihukumi benar atau salah. Dia hanya pengumpulan data saja. Nanti bisa dihukumi sebuah kebenaran ketika antara tasawur yang satu dengan tasawur yang lain, atau gambaran yang satu dengan gambaran yang lain itu kemudian kita hubungkan. Zul itu memakai baju hitam. Apakah memakai? Kata memakai dan kata baju hitam dan kata zul itu menyatu dalam kualitas. Kalau betul-betul menyatu, maka pernyataan ini benar. Kalau dia tidak menyatu, berarti pernyataan ini salah. Sama misalnya yang kemarin itu pernah heboh, kitab suci itu fiksi. Apakah kata fiksi dan kitab suci itu menyatu? Kalau dia menyatu berarti benar. Kalau dia tidak ada hubungannya berarti salah. Bagaimana caranya menghukumi dia benar atau salah? Nah, itu nanti di pembahasan ke.
melalui penyelidikan kan, ataukah melalui informasi. Paham sampai di sini ya? Jadi ilmu itu cuma dua, kalau bukan siapa. Nah, ketika teman-teman punya pengetahuan yang hanya berupa data-data yang tidak berhubungan, berarti pengetahuan itu belum masuk kategori kebenaran dan belum bisa diyakini. Keyakinan hadir ketika terjadi yang namanya penghukuman. Kita tahu ada manusia, kita tahu ada cerdas, kata cerdas, kita tahu ada kata belajar, tapi tidak ada hubungannya semua itu. Itu hanya berupa pengetahuan. Belum dikatakan pengetahuan yang benar. Nanti dikatakan pengetahuan yang benar ketika dihubungkan manusia itu belajar dan menjadi cerdas. Nah, nanti bisa menjadi benar ketika ada hubungannya itu dan terjadi di realitas. Jadi dua syaratnya ya, selain terjadi hubungan itu harus ada realitas. Meskipun kita menghubungkan tapi tidak ada di realitas, maka itu pasti gunung itu emas. Itu kita hubungkan, tapi ternyata di realitasnya tidak ada, biasa. Jadi dari sini bisa sedikit kita punya gambaran bahwa ternyata epistemologi itu hanya digunakan sebagai alat untuk mengungkap sebuah kebenaran. Caranya mengaplikasikan adalah dengan terjun langsung di sebuah ilmu pengetahuan. Jangan berkhayal atau berandai-andai bahwa ketika kita sudah belajar filsafat dan epistemologi dan logika, kita tinggal duduk diam begini, kemudian datang orang bertanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya. Tidak bisa. Kita harus mengumpulkan data-data. Makanya seorang ulama atau seorang ilmuwan untuk mengeluarkan sebuah istilahnya fatwa atau sebuah pernyataan itu harus lengkap datanya. Apakah main game itu boleh atau tidak, atau proposisi etika itu hanya bisa lahir ketika menggunakan alat ini dan mengumpulkan data. Tidak bisa langsung semena-mena, ini tidak boleh, ini boleh. Harus dikumpulkan, harus diteliti. Oke, jelas sampai di sini ya. Nah, ternyata tidak hanya sampai di sini. Judgmentasi itu ada dua. Judgmentasi ini itu ada dua, yakni ada yang apa istilahnya badi a priori. Badi biasa saya bahasa biasa badi a priori. Badi itu artinya jelas, terang. Jadi terang atau jelas. Jadi ada argumentasi yang jelas, ada argumentasi yang belum jelas, bukan jelas. Butuh penjelasan. Jadi judgmentasi itu atau penghukuman itu ada yang sudah jelas, ada yang butuh penjelasan. Yang sudah jelas itu artinya bahwa semua manusia, jadi salah satu cirinya ya, semua manusia ketika kita kumpulkan
gitu, dan kita membuat argumentasi atau judgementasi yang jelas, maka dia pasti katakan iya. Dengan catatan dia sadar, yang kedua sehat mentalnya, yang ketiga sehat pendengarannya atau pencernaan. Jadi ada judgementasi atau penghukuman yang jelas, yang tidak butuh penjelasan yang lain. Ada yang butuh penjelasan. Yang jelas ini dengan sendirinya adalah sesuatu yang sejak lahir manusia bawa sampai sekarang. Hanya saja ada yang menyadari, ada yang belum menyadari. Bayi mungkin belum menyadari, atau anak-anak yang belum balik mungkin belum menyadari. Tapi pada dasarnya dia sudah ada dalam diri manusia. Contohnya, maju itu mustahil sekaligus mundur, atau keseluruhan itu pasti lebih besar daripada sebagian. Apapun agamanya, apapun sukunya, dari mana, apapun bangsanya, negaranya, pasti mengatakan seperti itu. Itu berlaku umum. Bahwa ketika ada yang namanya keseluruhan, pasti itu melingkupi sebagian. Tidak boleh terbalik. Tidak mungkin ini ada sekaligus tidak ada. Itu pasti. Nah, para filosof atau pemikir untuk menimbang sebuah argumentasi ataukah sebuah ilmu pengetahuan itu mesti berangkat dari sini. Mesti tidak boleh ada kontradiksi di dalam argumentasi itu. Jadi caranya membuat argumentasinya lebih sulit. Salah satu contohnya misalnya ketika dalam pembahasan filsafat pembuktian tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dia susun dari argumentasi yang jelas dulu. Itu beratnya itu ilmuwan. Jadi panjang itu susunannya, panjang sampai menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi proposisi awal itu harus yang digunakan adalah harus yang jelas, yang diterima oleh semua manusia. Jadi proposisi tentang malaikat itu ruh itu tidak bisa diterima, belum bisa, karena dia proposisi hasil. Harus ada proposisi sebelumnya yang membuktikan bahwa kenapa malaikat itu adalah ruh. Paham maksudnya? Jadi dia harus berangkat dari. Jadi semua proposisi itu harus ditimbang dari sini. Kalau teman-teman belajar KBI, teman-teman pun mungkin pernah mengenal prinsip identitas, prinsip kausalitas, prinsip non kontradiksi. Dan puncak kebenaran adalah prinsip non kontradiksi. Jika sesuatu itu tidak kontradiksi, diuji dengan prinsip non kontradiksi, berarti sesuatu itu bisa benar. Nah, yang butuh penjelasan ini, itu tentu penjelasannya harus dari sini. Bukan lagi yang butuh penjelasan itu, penjelasannya adalah penjelasan yang butuh lagi penjelasan. Jadi bukan ilmu yang masih butuh penjelasan menjelaskan ini. Ya. Dan bagaimana kan kalau kita diperhadapkan dengan saintifik dengan sosum misalkan. Kalau sosum kan kalau di kota kan bisa dibilang masih butuh penjelasan. Ilmu sosial, Sosial hukum. Maksudnya ilmu sosial, ilmu humaniora itu bisa dikategorikan belum jelas. Kalau yang
saintifik sudah jelas gitu kan, kebenarannya lebih valid dari IPA daripada IPS gitu ya. Ya, itu bagaimana diperhadapkan dengan teori yang ini, maksudnya butuh penjelasan ke yang sudah jelas itu. Jadi argumentasinya harus berangkat dari yang jelas dulu. Tidak boleh langsung sebuah argumentasi, sebuah pengetahuan yang belum jelas. Misalnya, bagi kaum ateis, kita tidak boleh menggunakan argumentasi yang dia tidak terima di hati ini, yang belum jelas kebenarannya bagi dia. Maka harus menggunakan argumentasi, ditarik lagi yang lebih diterima argumentasi sebelumnya. Kan begini, untuk menghasilkan sebuah argumentasi bahwa contohnya kafe itu tempat ngopi. Orang yang tidak tahu apa itu kafe, apa itu ngopi, tentu tidak boleh menggunakan. Kita tidak boleh menggunakan argumentasi ini. Berarti harus dulu dijelaskan bahwa tempat ramai itu disebut kafe atau apakah. Jadi harus ada argumentasi sebelumnya. Kalau dia belum tahu itu, ada lagi sebelumnya. Nah, kata pemikir sampai pada puncak yang pasti dia terima, yakni yang jelas, yakni prinsip non kontradiksi. Salah satu yang sudah jelas adalah yang disaksikan bersama. Misalnya saya diskusi dengan Zul, dia langsung menggunakan peran indra bahwa ini adalah buku. Jadi kata ini adalah buku, itu adalah argumentasi yang jelas. Tetapi ada argumentasi yang tidak perlu menggunakan indra. Semua manusia mengakui, yakni argumentasi dalam buku-buku filsafat distelahkan dengan argumentasi fitrawi. Argumentasi fitrawi itu argumentasi yang bersidentitas, ada kontradiksi. Paham maksudnya ya? Nanti kita lebih jauh jelaskan di pertemuan ketiga. Nah, dari sini itu kemudian argumentasi itu terbagi lagi menjadi dua. Jadi pembagian lain dari argumentasi dari sisi manusianya, dari sisi penerimaan manusianya terhadap pengetahuan argumentasi ini, itu ada terbagi menjadi dua. Ada yang asumtif dan ada yang definitif. Jadikan argumentasi itu pasti melahirkan yang namanya keyakinan. Pasti melahirkan yang namanya keyakinan ya. Ketika saya katakan HP ini sedang merekam, dan kemudian saya ajak teman-teman untuk menyaksikan, oh ternyata sedang merekam. Dibuktikan dengan penyaksian langsung melalui indera. Maka pada saat itu pula teman-teman pasti yakin. Nah, di kehidupan ini, argumentasi ini atau keyakinan ini itu melahirkan dua bagian. Ada yang keyakinan sudah berupa asumtif, ada keyakinan atau argumentasi berupa definitif. Nah, kalau yang asumtif ini adalah sebuah pengetahuan yang kita terima melalui
tanpa melalui pembuktian, tapi kita hanya meyakini saja langsung karena dia seorang ahli. Misalnya kita pergi berobat, minum obat 3 kali sehari selama seminggu, maka kau akan sembuh. Dan kita meyakini pernyataan dari dokter itu. Nah, ini adalah pernyataan atau kebenaran yang sifatnya asumtif. Nah, apa konsekuensinya dari kebenaran asumtif? Itu boleh jadi akan goyang ke depannya. Ketika kita misalnya baca buku atau konsultasi dengan dokter lain, kemudian dokter lain kemudian menjelaskan dengan sebab-sebabnya dengan rasional dan seterusnya tentang obat ini, dan kita kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, oh ternyata obat yang kita itu salah. Nah, pada saat itu keyakinan kita terhadap dokter sebelumnya itu goyang, karena sebelumnya tidak disertai dengan penjelasan. Nah, pas kita temukan penjelasannya ternyata keliru, maka kita akan berpindah keyakinan dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Nah, itu konsekuensinya kalau dia sifatnya pengetahuan yang asumtif, atau istilahnya pengetahuan yang masih dalam kategori menurut ini, tanpa kita tahu apa argumentasinya. Dan ini paling banyak peminat. Ya, asumtif. Kalau dalam dalam salah satu kitab misalnya dijelaskan bahwa pengetahuan yang asumtif ini itu seperti orang yang berdiri di samping jurang, yang ketika ada angin menerpa dia, maka dia secara langsung terjun ke jurang itu. Seperti itu kerapuhan keyakinannya. Sama misalnya kemarin itu ada berita yang dari Pontianak, seorang perempuan yang dianiaya, dan banyak sekali yang share, kemudian banyak sekali yang mengatakan bahwa dia betul-betul begini. Nah, ternyata dibuktikan kebenarannya kemudian bahwa ternyata tidak seperti itu kondisinya. Media yang melebih-lebihkan dan seterusnya. Nah, kita kemudian meyakini berita itu sebelumnya itu melalui keyakinan asumtif. Hanya karena media ternama misalnya menyebarkan berita ini, kemudian kita meyakininya. Ketika datang kebenaran definitif yang dibuktikan dengan pembuktian, maka kita pasti akan beralih. Nah, adapun yang judmentasi definitif ini itu tidak akan goyang kalau kita betul-betul tahu argumentasinya, alasannya. Ketika kita mampu menjawab untuk apa saya begini, apa target saya dan seterusnya, kita masuk dalam perencanaan tindakan kita, maka pasti kita tidak akan goyang. Meskipun ada yang bilang, untuk apa kau begitu? Sama misalnya saya, kenapa kau tidak gunakan ijazahmu punya, kerja sana dan seterusnya. Nah, karena dia tidak mengetahui apa yang saya ketahui, makanya dia menghukumi seperti itu. Kenapa saya mengambil peran ini? Kenapa saya tindakanku seperti ini? Agak berbeda dengan yang lain misalnya. Karena saya sudah tahu kenapa saya harus mengambil peran ini dan kenapa saya harus meninggalkan yang lain. Sekiranya pengetahuanku hanya berupa asumtif, mungkin godaan-godaan sedikit saja, saya pasti goyang. Dan kemarin, ada lowongan di Ampon. Kalau lembur gajinya sampai 5 juta, 6 juta, pasti masuk benar. Kalau saya tidak tahu apa tujuan saya di sini, apa yang saya dapatkan di sini, dan kenapa saya harus begini, maka pasti saya tinggalkan, pasti saya ke sana. Begitu. Itu kalau kebenaran itu betul-betul kita pahami.
Oh, habis nih waktunya, sisa kita tambah lagi sih. Definitif ini terbagi menjadi dua. Ada yang dogmatis dan ada yang rohani. Jadi ada yang dogmatis, ada yang rohani. Nah, judmentasi definitif yang rohani begitu. Itu kita yang betul-betul pergi menyelidiki sesuatu dan kita kemudian menyimpulkan sesuatu itu. Kita yang betul-betul menjadi pemikirnya dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kalau yang dogmatis begitu, itu orang lain yang kemudian memberikan saya sebuah pengetahuan kebenaran, lalu saya meyakininya karena dia rasional dalam menjelaskan. Boleh jadi kelas epistemologi ini itu dalam bentuk dogmatis ketika teman-teman terima dan itu rasional, tanpa teman-teman mengikutkan dirinya dalam mengkaji. Ilmu ini kan bukan saya yang pergi mengkaji. Saya hanya apalagi ini mendengarkan ceramah, baca buku dan seterusnya, mengumpulkan dan seterusnya, dan rasional menurutku. Begitu. Dengan ukuran akal saya, begitu. Tidak ada yang lebih rasional dari ini yang saya dapatkan. Makanya saya yakini bahwa seperti ini yang namanya karakteristik pengetahuan itu dogmatis. Beda misalnya Ibnu Sina yang sampai ragu, kemudian sampai meragukan dan akhirnya dia keluar dari keraguannya dan menemukan sendiri bentuk filsafatnya, bentuk corak berpikirnya seperti ini, cara memandang alam semesta begitu. Nah, itu karena Burhani. Makanya Burhani ini itu kemudian ketika kita belajar ini ada yang Burhaninya Ibnu Sina, ada yang Burhaninya ini dan seterusnya. Apalagi bahasa lainnya Burhani. Demonstrasi ataukah argumentasi istilahnya, argumentasi atau demonstrasi ya, Gitu. penyusunan dalil-dalil kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan. Burhani yang paling sederhana itu disebut dengan sikil awal. Itu contohnya Irfan adalah mahasiswa, setiap mahasiswa itu manusia, Irfan adalah manusia. Kalimat Irfan adalah manusia, pasti itu benar. Karena kenapa? Karena berangkat dari penyusunan yang benar. Ya, di dalam diri Irfan itu ada manusia. Karena kenapa? Karena dia mahasiswa. Dan mahasiswa itu apa? Dia manusia. Nah, itu. Jadi itu hubungan ketiga itu. Itu argumentasi yang paling sederhana. Ada yang lebih sulit, yang itu kan semua manusia bisa menyusun seperti itu toh. Ada yang sulit, yang susah untuk menyusun argumentasi. Atau matematika, rumus matematika itu kan sangat logis ya. Makanya dia dimasukkan kategori filsafat menengah. Karena ada filsafat rendah, ada filsafat rendah itu melalui penelitian biologis. Kenapa misalnya sapi masuk kategori hewan mamalia? Karena diteliti ternyata dia seperti ini, berkembang biak dengan beranak. Jadi dia melalui penelitian itu filsafat rendah. Matematika yang tidak memiliki objek, matematika kan tanpa objek ya bisa kita kali-kali 5 kali 5 sama dengan 25 tanpa menghadirkan meja 5 kemudian disusun sampai 25 tanpa menghadirkan itu. Makanya dia disebut sebagai filsafat menengah. Ada filsafat tinggi. Filsafat tinggi itu adalah mampu menghadirkan sebuah keyakinan, kayak gitu. Mampu menghadirkan sebuah keyakinan yang kita tidak pernah menyaksikan objeknya. Kalau matematika kan masih bisa diterapkan pada objek ya, misalnya menghitung bangunan masih bisa. Tapi filsafat tinggi adalah tidak ada objeknya, tapi mampu menghadirkan sebuah keyakinan. Objek yang kita saksikan, seperti pembuktian tentang pahala, pembuktian tentang hukuman di akhirat, pembuktian tentang Tuhan dan seterusnya. Pembuktian tentang bahwa kita ini setiap perbuatan tak akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Itu kan ada penjelasannya semua. Yang mampu mendatangkan keyakinan
yang tidak pernah kita saksikan. Bukan mitos ya, mitos itu tidak butuh pembuktian. Saya katakan bahwa di sana ada hantu, misalnya, kemudian teman-teman yakini itu mitos. Tapi ketika saya jelaskan kenapa ada hantu di sana, ini, dan ternyata itu rasional, jelas, tidak kontradiksi, sesuai dengan prinsip-prinsip epistemologis, maka teman-teman harus yakini. Makanya tuh ramalan tentang misalnya Mars, bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang alami dan pasti terjadi, bahwa masyarakat itu berujung pada masyarakat sosialis begitu. Itu bisa dibantahkan melalui argumentasi yang dan seterusnya yang belum kita saksikan. Misalnya kita pasti bisa pastikan bagaimana kondisi kehidupan akhir manusia di bumi ini, bagaimana bentuk masyarakatnya, apakah dia sosialis atau bukan, apakah dia seperti itu. Kita bisa melalui argumentasi ini, dan itu pasti terjadi. Tentu melalui syarat-syarat ini. Misalnya, kita akan menjadi masyarakat yang tunggal. Masyarakat yang tunggal, masyarakat yang aman, damai dan sejahtera pasti terjadi ketika saya menyebarkan pemahaman saya dan semuanya mengikut ke saya. Atau misalnya teori tentang kebaikan pasti menang atas kejahatan ketika orang-orang baik itu kemudian pergi mendakwakan kebaikannya tanpa kena lelah. Tapi kalau kita diam, tidak akan mungkin. Itu salah satu teorinya yang menurutku pasti benar. Dengan catatan kebenaran itu akan diyakini pasti diyakini kecuali dua hal. Yang menyampaikannya itu keliru, dan yang menerimanya itu berbalik, tidak mau menerima. Sudah Nabi bilang ini adalah kotak, tidak mau menaubah cara berpikirnya dari kotak. Pasti meskipun dalil begini kita sampaikan tidak akan mungkin, karena dia sudah meyakini bahwa ini kotak, bukan kebenaran objektif. Oke, saya kira sudah terlalu jauh kita diskusi, sudah lewat. Saya pikir sampai di sini pembahasan kita. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.